Alhamdulillah, alhamdulillah bil qawli wal ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Arif Lamigas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara harapan terbesar orang tua terhadap anaknya adalah kesolehan. Kesolehan seorang anak tidak hanya membahagiakan dan membanggakan orang tua, tetapi juga dapat menjadi ladang amal yang pahalanya akan selalu dan terus-menerus mengalir meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, sudah berkalang tanah. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluh." Apabila seorang manusia meninggal dunia, inqata'a amaluh, maka seluruh amalnya terputus. Terputus dengan kematian sehingga ia tidak bisa lagi beramal, atau terputus karena seluruh pahalanya sudah tercatat saat ia hidup di dunia. Tetapi pahala-pahala tersebut tidak mengalir saat ia meninggal dunia, ketika ia sudah berkalang tanah. Illa min salas, kecuali 3 amal yang pahalanya akan selalu dan terus-menerus mengalir meskipun pelakunya sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Para ulama menafsirkannya al-waqfu, wakaf. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, seorang anak yang soleh, yad'ulah, yang selalu dan terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi sekalipun khawatir tidak memiliki anak keturunan yang baik, yang soleh dan solihah. Kita lihat misalnya bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya Khalilur Rahman, yang tak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Di satu sisi istri beliau saat itu sulit memiliki anak, tetapi beliau tidak berhenti memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang baik. Direkam doa beliau di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Meskipun istrinya sulit memiliki anak, dikabulkan doa beliau dari istri kedua, Sayyidatuna Hajar radhiyallahu anha. Lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Kita lihat lagi misalnya bagaimana Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam yang tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang baik, yang mampu meneruskan perjuangan keluarga Yakub. Saat itu beliau sudah sepuh, rambut beliau sudah putih, washta'ala ar-ra'su syaiba. Di satu sisi istrinya akir, mandul, tetapi beliau tidak putus asa memohon kepada Allah. Direkam doa beliau di dalam Al-Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Meskipun istrinya mandul, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, dikabulkan doa beliau. Lahir Nabiullah Yahya
alaihi salatu wassalam, yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah. Sebelumnya belum pernah ada nabi atau orang manusia yang namanya Yahya, langsung diberikan oleh Allah sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap putra Nabiullah Zakaria. Direkam kabar gembira ini dalam Al-Quran, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Begitupun kita lihat ibadur Rahman, bagaimana mereka tidak berhenti kepada Allah memohon agar diberikan anak keturunan yang qurrata a'yun. Direkam doa mereka dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh atau menjadikan anak keturunan kita baik, soleh dan solihah, kata para ulama, selain pendidikan, lingkungan, pergaulan, tentu saja doa. Yang paling penting kata mereka adalah bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Mereka mengatakan salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua itu menjadi sebab terbesar solehnya baiknya seorang anak. Kalau anak kita pengen soleh, pengen baik, maka orang tuanya dahulu harus baik, harus soleh. Kalau anak keturunan kita ingin menjadi hufadzul Quran, hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran, meskipun orang tuanya tidak hafal Quran, minimal senang dengan Al-Quran, mau ngaji Al-Quran, menghormati ahlul Quran. Kalau anak keturunan kita ingin faham ilmu agama, meskipun ia tidak faham ilmu agama, minimal senang dengan ilmu agama, mau hadir di majlis-majlis ta'lim. Salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya baiknya seorang anak. Bahkan kesolehan orang tua tidak hanya berpengaruh pada kesolehan seorang anak, anak dan seluruh keturunannya akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebuah kisah di dalam Al-Quran surat Al-Kahf, ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sebuah kota. Di dalam kota tersebut ada rumah milik dua anak yatim. Di dalam rumah tersebut ada kanzun, ada harta pembendaharaan, harta yang melimpah milik dua anak yatim ini. Ditegakkan rumah tersebut oleh Nabiullah Khidir. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kenapa rumah tersebut ditegakkan? Karena di dalam rumah tersebut ada harta yang melimpah milik dua anak yatim tersebut, dijaga melalui Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama mengatakan harta tersebut adalah harta betulan, sebagian yang lain mengatakan harta tersebut adalah ilmullah, ilmunya Allah. Kenapa harta tersebut dijaga melalui Nabiullah Khidir? Terusan ayatnya, wa kana abuhuma salihah. Karena dulu buyutnya gemar melakukan amal soleh. Dulu buyutnya orang soleh. Kata para ulama tafsir, dari dua anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 8 tingkatan, ada yang mengatakan sampai 10 tingkatan. Sejauh itu masih dijaga berkat solehnya dulu buyutnya. Berkat buyutnya dulu gemar melakukan amal soleh. Oleh karena itu orang-orang soleh dahulu apabila melakukan kebaikan diniatkan untuk kebaikan anak keturunannya. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Selesai sholat sunnah beliau memanggil anaknya, ya ibni ta'al, wahai anakku tercinta, ke sini. La azidanna fi sholati min ajlik. Aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak hadir di majlis-majlis ilmu, memperbanyak melakukan beragam ketaatan, tidak lain karenamu, tidak lain dan tidak bukan untukmu. Aku berharap dengan semangatnya aku khidmah kepada Allah, aku berharap dengan semangatnya aku ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Allah memberimu keberkahan, Allah menjagamu, menjaga keluargamu, menjadikan keluargamu sakinah, mawaddah, anak cucumu dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang-orang dahulu melakukan amal soleh. Oleh karena itu wajar apabila keturunan Imam Sa'id Ibnul Musayyab banyak yang menjadi ulama, banyak yang menjadi orang-orang soleh. Bahkan kesolehan seseorang tidak hanya menjadikan anak keturunannya dijaga oleh Allah, kampung di mana dia tinggal pun akan diberkahi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, innallaha la yahfadzu birrajulis salih
waladahu. Sesungguhnya Allah akan selalu dan terus-menerus menjaga sebab orang yang soleh, sebab orang tua yang gemar melakukan kebaikan. Yang pertama dijaga adalah waladahu, anaknya. Yang kedua wa walada waladihi, anak daripada anaknya. Yang ketiga wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Yang keempat wa duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang soleh satu, yang dijaga diberkahi satu kampung. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, semangatnya kita ibadah, semangatnya kita qiyamul lail, semangatnya kita hadir di majlis-majlis ilmu, kita berharap kebaikannya tidak hanya kembali kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita dan masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.